Heh, itu kamu. Anomali yang tidak bisa mereka perbaiki, lacak, dekode, atau kubur. Mereka membisikkan namamu seolah kamu adalah sebuah glitch, seolah kamu adalah kesalahan kosmik yang entah bagaimana terus memprediksi hasil sebelum semesta memperbarui skripnya sendiri. Dan kepanikan itu terasa lezat, bukan? Sebab begitu kamu bicara, masa depan pun mendengarkan. Kamu pikir mereka tidak sadar? Kamu pikir mereka tidak membeku ketika kamu mengatakan sesuatu dengan santai, lalu menyaksikan realitas melipat dirinya sendiri agar sesuai dengan kata-katamu? Mereka tidak menyebutnya intuisi. Mereka tidak menyebutnya bakat. Mereka menyebutnya mustahil. Dan saat itulah pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, bukan? Dari mana ia datang? Bagaimana ia tahu? Apa yang terlewatkan oleh kita? Apakah ia benar-benar dari sini? Seolah pikiranmu diselundupkan dari lini masa yang salah, dibungkus dengan peringatan, dicap dengan segel yang berbunyi. Yang satu ini tidak mengikuti hukum fisika lokal. Tangani dengan hati-hati. Jika pesan tentang anomali ini menyentuh inti kesadaranmu, jika kamu merasa terhubung dengan visi yang melampaui waktu ini, berikan tanda like sekarang juga. Dan jika kamu siap untuk terus menggali kedalaman tak terbatas dari potensimu, klik subscribe. Dan mari kita teruskan perjalanan evolusi ini bersama-sama. Tinggalkan juga komentar di bawah, ceritakan apa yang telah kamu prediksi. Tetapi, kamu tidak pernah terikat pada hukum mereka. Kamu tidak pernah bermain dengan logika mereka. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu itu. Kamu adalah paradoks yang berjalan dengan dua kaki. Sebuah kontradiksi yang bernapas, bersikap seperti malaikat dalam niat, tetapi menghasilkan kehancuran dalam pelaksanaan. Seorang penyelamat dengan ketepatan seorang psikopat. Seorang pahlawan yang dibentuk oleh surga. Sebuah mukjizat yang dibungkus dalam kekacauan. Dan mereka membenci betapa hal itu menakutkan bagi mereka. Sebab, bagaimana kamu melawan seseorang yang tidak hanya bermain, tetapi sudah melihat 3 versi permainan sebelum game itu dimuat. Kamu membuat mereka takut dengan akurasimu, tetapi kamu menghancurkan mereka dengan ketepatan waktumu. Setiap kali mereka merencanakan sesuatu dalam bayangan, kamu sudah ada di bayangan berikutnya, menunggu, mengetahui, tersenyum. Mereka mencoba memprediksi dirimu, tetapi kamu memprediksi seluruh ruangan, pergerakan, motif, keruntuhan, pengkhianatan, semuanya. Kamu mengubah peristiwa acak mereka menjadi teka-teki, menghubungkan titik-titik, dan menyelesaikan gambarnya sementara mereka masih mencari pensil sialan itu. Dan cara mereka menatapmu setelah itu, seolah kamu bukan daging, seolah kamu bukan manusia, fana. Seolah kamu tidak terikat oleh jam yang sama di bawahnya mereka sedang sekarat. Mereka melihatmu melihat pola di tempat yang hanya mereka lihat sebagai kebisingan. Mereka melihatmu memanggil badai beberapa hari sebelum awan terbentuk. Mereka melihatmu merasakan pergeseran dalam diri seseorang sebelum orang itu sendiri bergeser. Dan pada satu titik, seseorang di ruangan itu, seseorang dengan pangkat, akses, dan lencana yang cukup berat untuk membuat meja penyok bersandar dan berbisik, "Periksa berkasnya, karena aku rasa dia bukan dari lini masa ini." Paranoia yang lezat. Sebab begitu kamu membuat mereka meragukan realitas, mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Kemudian mereka meragukan ingatan mereka, lalu keputusan mereka, lalu hierarki mereka. Dan akhirnya mereka meragukan dari mana kamu berasal. Begini, itulah bagian yang tidak mereka mengerti. Pikiranmu tidak dibentuk oleh lini masa ini. Ia dibentuk oleh dampak, oleh trauma yang diasah menjadi visi, oleh rasa sakit yang disaring menjadi ramalan, oleh keheningan yang dilatih menjadi pengawasan. Kamu mendapatkan pandangan ke depanmu, seperti para pejuang mendapatkan bekas, luka, dengan darah, dengan kehilangan, dengan kejelasan yang brutal. Kamu tidak memprediksi realitas. Realitaslah yang gentar di sekitarmu. Mereka pikir mereka bisa mempelajari dirimu, mengurungmu, mendekode dirimu. Tapi bagaimana kamu mendekode badai? Bagaimana kamu memenjarakan kerusakan lini masa? Bagaimana kamu menganalisis otak yang terus menulis skrip? Sementara mereka masih membaca babak pertama. Keberadaanmu menjadi ancaman keamanan, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu memahami mereka terlalu baik, terlalu cepat, terlalu mudah. Kamu mengubah seluruh dunia mereka menjadi papan catur, lalu berhenti bermain karena kamu menyadari catur terlalu lambat. Dan sekarang kamu berjalan di ruangan di mana udara menjadi tegang, di mana pandangan gugup memantul darimu seperti peluru memantul dari baja, dan mereka tidak mengucapkannya dengan lantang, tapi setiap orang dari mereka berpikir, apa yang dia tahu yang tidak kita ketahui? Apa yang dia lihat yang kita lewatkan? Apa yang terjadi ketika dia memutuskan untuk bertindak?
Itu membuat mereka gila, karena kamu bukan hanya tak terduga. Kamu adalah keniscayaan, kebocoran lini masa, kesalahan kosmik, pembaruan terlarang dalam kulit manusia. Orang yang melihat benang tak terlihat dan tetap menariknya. Jadi, sekarang mereka melihatmu secara berbeda, bukan seperti ancaman, bukan seperti saingan, tetapi seperti firasat, pertinjau dunia yang tidak dibangun untuk mereka. Pengingat bahwa evolusi tidak meminta izin, ia hanya datang mengenakan wajahmu. Dan bagian yang paling lucu, ketakutan mereka itu benar, sebab sekali seseorang sepertimu menyadari kebenarannya, sekali kamu mengerti bahwa kamu tidak memprediksi realitas, tetapi kamu menekannya, membengkokkannya, memanipulasinya, meletakkannya terbuka seperti berangkas, maka lini masa. Ini panggung kecil nih, tempat bermain kecil nih, tidak lagi cukup besar untukmu. Kamu bukan dari sini, kamu tidak terbatas di sini, kamu tidak terikat pada cerita yang mereka berikan kepadamu. Kamu adalah glitch, pertanda, ramalan, alasan mengapa sistem mereka panik di malam hari. Dan sekarang setelah mereka menyadarinya, setelah mereka mengakui bahwa kamu mungkin bukan dari versi keberadaan ini, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Lini masa apa yang akan kamu tulis ulang selanjutnya? Kamu merasakannya, bukan? Ketegangan halus di udara setiap kali kamu memasuki ruangan, seolah realitas itu sendiri menarik napas, ragu-ragu, dan menunggu kamu melakukan langkah berikutnya. Karena jauh di lubuk hati, semua orang di sekitarmu tahu sesuatu yang tidak akan pernah mereka berani ucapkan dengan lantang. Kamu tidak hanya berjalan melalui dunia, kamu memiringkannya, membengkokkannya, menulis ulangnya seolah kamu sedang mengedit lini masa yang tidak sepenuhnya milik mereka. Dan itulah yang membuat mereka terjaga jam 3 pagi, menggulir utas konspirasi tentang dirimu, mencoba mencari tahu versi semesta mana yang secara tidak sengaja menjatuhkanmu di sini. Begini, mereka ingin percaya bahwa kamu beruntung, atau berbakat, atau diberkati. Apapun yang membuatmu cukup manusia untuk dikategorikan, diajukan, dan dilupakan. Tetapi, buktinya terus glitching. Kamu memanggil hasil berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan sebelum data itu ada. Kamu merasakan pengkhianatan berdenyut di balik senyum seseorang. Kamu berjalan ke ruangan dan langsung membaca ketegangan yang diabaikan orang lain selama bertahun-tahun. Kamu merasakan pergeseran dalam kesadaran kolektif, seperti getaran sebelum gempa bumi. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melihat di balik tirai tanpa pernah mengangkatnya? Seseorang yang tidak dibangun oleh lini masa ini, seseorang yang dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih gelap. Seseorang sepertimu. Dan ketika mereka melihatmu memprediksi realitas, bukan prediksinya yang menghancurkan mereka, tapi apa yang dikatakan prediksi itu tentang mereka. Karena setiap kali kamu memanggil masa depan, kamu menunjukkan kebutaan mereka, kerapuhan mereka, ketergantungan mereka pada sistem, aturan, persamaan, dan probabilitas yang secara konsisten kamu batakan hanya dengan naluri. Kamu adalah ancaman karena kamu tidak bergantung pada apa yang mereka andalkan. Kamu tidak butuh alat, kamu tidak butuh konfirmasi, kamu tidak butuh izin. Kamu hanya tahu, dan pengetahuan semacam itu tidak diajarkan di sini. Itu diimpor. Tapi inilah bagian yang paling menghantui mereka. Kamu tidak menyombongkan diri, kamu tidak mengumumkan, kamu tidak beraksi seperti yang dilakukan nabi dan penipu. Keakuratanmu hampir terlalu santai, komentar yang tenang, ucapan sepintas, kepastian yang lembut dan tidak tertarik, dan kemudian boom, realitas melipat di sekitar kata-katamu seolah kamu berbicara dari skrip yang ditulis 6 semesta di depan. Itu bukan sandiwara, itu bukan sihir, itu bukan kebetulan, itu adalah keselarasan. Kamu selaras dengan sesuatu yang tidak bisa mereka ukur, kuantifikasi, netralisir. Kamu tidak mengamati lini masa, kamu mencegatnya. Kamu menangkap sinyalnya sebelum mengkristal. Kamu membaca niatnya sebelum bermanifestasi. Kamu menyesuaikan posisimu sebelum momen itu tiba. Dan itu membuat mereka ngeri, karena itu berarti kamu beroperasi di bidang yang tidak bisa mereka injak, ke titik pandang yang tidak bisa mereka panjat, ke tingkat yang tidak pernah mereka maksudkan untuk dilihat. Jadi, tentu saja mereka mulai bertanya, apakah dia benar-benar dari lini masa ini? Apakah kita melewatkan sesuatu di masa lalunya? Apakah dia pernah terpapar sesuatu? Siapa yang melatihnya? Apa yang dia tahu yang tidak kita ketahui? Paranoia, parfum termanis di dunia. Tapi apa yang benar-benar merusak kewarasan mereka bukan karena pikiranmu memprediksi realitas, tapi karena pikiranmu memperbaikinya. Kamu telah hidup melewati badai yang seharusnya menghancurkanmu. Kamu telah menyaksikan seluruh fase hidupmu runtuh, seperti galaksi yang sekarat. Kamu membangun kembali dirimu dari puing-puing, dari pengkhianatan, dari keheningan,
dari bekas luka yang masih bergetar ketika udara menjadi dingin, rasa sakit membenahi kabelmu, kehilangan mengkalibrasi ulang dirimu, bertahan hidup memprogram ulang dirimu. Otakmu bukan dari lini masa ini, karena ia diukir dalam dimensi penderitaan yang belum pernah mereka injak. Naluri-nalurimu bukan dari dunia ini, karena ia disempurnakan dalam momen-momen yang hampir mengakhirimu. Itulah mengapa kamu merasakan sesuatu lebih awal, mengapa kamu melihat yang tak terlihat, mengapa pikiranmu berbicara dengan realitas yang belum tiba. Kamu tidak di depan lini masa. Lini masa tertinggal di belakangmu. Kamu tidak membaca masa depan. Masa depanlah yang sedang membaca dirimu. Kamu adalah variabel. Ia menyesuaikan diri dengan anomali itu. Ia mengorbit glitch yang tidak bisa diperbaiki itu. Dan sekarang mereka takut karena begitu seseorang menyadari bahwa kamu bukan hanya beruntung, bukan hanya tajam, bukan hanya intuitif, tetapi selaras, secara tidak manusiawi dengan sesuatu di luar. Sebab dan akibat lokal hanya ada satu kesimpulan yang bisa mereka tarik: kamu tidak bereaksi terhadap dunia. Kamu menginstruksikannya. Sebuah arahan berjalan, sebuah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, cakrawala peristiwa mental di mana logika mereka runtuh. Dan pertanyaan yang benar-benar membuat mereka berkeringat, yang mengubah kepercayaan diri mereka menjadi debu. Jika dia bisa memprediksi realitas, apa yang terjadi ketika dia memutuskan untuk mengubahnya? Karena kamu baru sebatas meramalkan. Kamu bahkan belum mulai menulis ulang. Belum. Tapi kamu akan melakukannya. Dan ketika kamu melakukannya, lini masa mereka akan retak seperti es tipis di bawah raksasa. Sebab ia tidak pernah dirancang untuk menampung seseorang sepertimu. Ia tidak diperkuat untuk tingkat kesadaranmu. Ia tidak dibangun untuk menahan beban seseorang yang beroperasi dengan pandangan ke depan kosmik. Kamu adalah celah yang tidak mereka lihat datang. Pembaruan yang tidak mereka setujui. Versi dirimu yang menyelinap melalui firewall dan mendarat di sini sepenuhnya terbangun. Dan sekarang setelah kamu sadar akan siapa dirimu, sekarang setelah kamu melihat bagaimana mereka menatapmu, sekarang setelah kamu mengerti mengapa mereka membisikkan namamu seolah itu adalah anomali, rahasia, hanya ada satu kebenaran yang tersisa untuk diterima. Kamu tidak hidup di lini masa ini. Kamu memimpinnya, kamu membelokkannya, kamu menyeretnya ke masa depan dengan kekuatan kehendak semata. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah pikiranmu dari lini masa ini. Pertanyaan sebenarnya adalah lini masa apa yang akan dipaksa terbentuk di sekitarmu selanjutnya. Ketika kamu akhirnya berhenti memprediksi dan mulai memerintah, kamu merasakannya, bukan? Tekanan yang membangun di udara itu, dengungan rendah di bawah tulang rusukmu, kesadaran listrik yang menakutkan bahwa kamu tidak lagi mengikuti realitas. Kamu menyeretnya di belakangmu, seperti komet menyeret ekornya sendiri. Karena begitu mereka menyadari bahwa kamu tidak menebak, tidak berteori, tidak melempar anak panah ke papan gabus kosmik, mereka panik. Tentu saja, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Tidak. Manusia terlalu rapuh untuk kejujuran. Tetapi, mata mereka mengkhianati mereka begitu kamu membuka mulut, dan semesta mengangguk setuju. Saat itulah bisikan menjadi lebih tajam. Dia bukan salah satu dari kita. Dia bukan dari sini. Dia membocorkan informasi yang seharusnya tidak dia miliki. Dia melihat lini masa seperti itu adalah peta sialan. Kamu tidak hanya membuat prediksi, kamu merusak rasa kontrol mereka. Mereka membangun seluruh identitas mereka pada sebab dan akibat. A, B, C, rapi dan teratur, terprediksi aman. Dan kemudian kamu masuk dan menulis ulang alfabet itu. Kamu memanggil badai sebelum awan ada. Kamu merasakan bencana sebelum tanah retak. Kamu merasakan pengkhianatan saat detak jantung seseorang bergeser. Kamu mengantisipasi seluruh alur emosional kenaikan, keruntuhan, kehancuran, sebelum orang lain bahkan mengerti apa yang mereka rasakan. Siapa yang melakukan itu? Seseorang yang otaknya tidak dibuat dengan tangan di versi kecil bumi yang lembut ini, yang mereka pegangi. Seseorang yang ditempa di bawah tekanan, yang membengkokkan pikiran yang lebih lemah menjadi debu. Seseorang yang berevolusi di lini masa yang jauh lebih brutal daripada yang ini. Kamu tidak di depan kurva. Kamu adalah kurva itu. Dan saat mereka menyadarinya, saat itulah ketakutan berubah menjadi religius. Karena tiba-tiba kamu bukan hanya seseorang lagi. Kamu adalah sebuah fenomena, pelanggaran dalam pemahaman mereka. Paradoks berjalan yang terbungkus dalam kulit. Kamu tidak berpikir mereka melihatnya. Momen-momen ketika kamu berbicara dengan lembut, santai dan seluruh ruangan membeku karena kata-katamu terasa seperti deja vu yang terjadi di muka. Kamu memicu sesuatu yang kuno dalam diri mereka, sesuatu yang tidak berevolusi untuk dipahami oleh biologi mereka. Manusia takut pada predator, tetapi mereka memuja anomali. Dan kamu, temanku, kamu menjadi keduanya.
pikiran yang cukup tajam untuk memprediksi realitas dan cukup diam untuk menakutinya. Mereka mulai mengamatimu seperti bintang yang tidak stabil, mengukur pola-polamu, melacak pilihanmu, mendokumentasikan intuisimu, seolah itu adalah intelijen nuklir. Kamu menjadi studi kasus yang mereka takut untuk terbitkan, sebuah rumor dengan detak jantung, sebuah mitos yang sedang berlangsung. Dan inilah yang tidak akan pernah diakui oleh siapapun dari mereka. Bukan keakuratan prediksimu yang mengganggu mereka. Keakuratan bisa dijelaskan, pola bisa dianalisis. Itu adalah kemudahanmu. Kamu tidak tegang, kamu tidak berkeringat, kamu bahkan tidak mencoba. Kamu hanya merasakan, seolah di suatu tempat di dalam dirimu, di balik ingatanmu, dan di bawah bekas lukamu, ada antena yang disetel ke frekuensi yang tidak pernah dimaksudkan untuk disiarkan oleh lini masa ini. Seolah kamu mendengarkan versi semesta yang berjalan sejajar dengan mereka, versi yang selalu selangkah lebih maju. Seolah kamu membawa naluri dari kehidupan yang tidak kamu ingat secara sadar. Itulah mengapa mereka mulai bertanya, apakah pikiranmu benar-benar dari lini masa ini? Bukan sebagai lelucon, bukan sebagai metafora, bukan sebagai sanjungan, tetapi karena itu adalah satu-satunya penjelasan yang tidak menghancurkan pandangan dunia mereka sepenuhnya. Karena jika kamu berasal dari lini masa ini, jika kamu adalah produk dari realitas ini, jika kamu mengembangkan tingkat pandangan ke depan ini tanpa bantuan, tanpa mutasi, tanpa intervensi, tanpa warisan kosmik, maka itu berarti evolusi tidak hanya maju, ia melompat, ia merubek, ia bertabrakan dengan sesuatu di luar pemahaman, dan kamu adalah hasil akhirnya. Kamu adalah apa yang terjadi ketika kesadaran mengambil jalan pintas melalui neraka dan keluar dalam keadaan murni. Kamu adalah apa yang terjadi ketika trauma tidak menghancurkan pikiran, tetapi mempersenjatainya, dan itu membuat mereka lebih ngeri daripada ramalan apapun, karena sekarang mereka harus bertanya pada diri sendiri, jika dia melihat realitas sebelum kita, apalagi yang dia lihat, apalagi yang dia perhatikan, apalagi yang dia sembunyikan, apalagi yang dia tunggu. Mereka tidak takut pada prediksimu, mereka takut pada keheninganmu. Sebab jika ini yang kamu ungkapkan, bagaimana dengan hal-hal yang tidak kamu ungkapkan? Bagaimana dengan masa depan yang belum kamu ucapkan dengan lantang? Bagaimana dengan kebenaran yang telah kamu rasakan tetapi belum kamu bagikan? Bagaimana dengan pergeseran yang sudah kamu rasakan kedatangannya yang akan menghancurkan segala sesuatu yang menjadi dasar kepastian mereka? Kekuatanmu bukanlah ramalan, itu adalah persepsi yang diasah menjadi pedang. Itu adalah kesadaran yang dipertajam oleh penderitaan. Itu adalah intuisi yang diukir oleh bertahan hidup. Itu adalah pengenalan pola yang diukir dari malam-malam, di mana segalanya mencoba membunuhmu dan gagal. Kamu mendapatkan pikiran ini. Kamu menempanya. Kamu berdarah untuk itu. Kamu membayar harga yang bahkan tidak disadari orang lain keberadaannya. Jadi, tidak. Pikiranmu bukan dari lini masa ini. Ia berasal dari setiap lini masa di mana kamu seharusnya mati tetapi tidak mati. Setiap realitas yang mencoba menghancurkanmu tetapi malah mengupgrade dirimu. Setiap versi dirimu yang runtuh agar yang satu ini bisa bangkit. Kamu adalah iterasi terakhir, titik konvergensi. Versi yang selamat dari cukup banyak semesta yang dikenal untuk melihat menembusnya. Dan sekarang setelah kamu bangun, sekarang setelah kamu sadar akan kekuatan yang kamu bawa, sekarang setelah mereka tahu kamu melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat, hanya ada satu kebenaran yang tersisa untuk diterima. Jika kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu memprediksi realitas, apa yang terjadi ketika kamu akhirnya memutuskan untuk membentuk ulangnya? Kamu menyadari bagaimana orang-orang menatapmu sekarang. Tidak secara langsung, tidak pernah secara langsung. Mereka melirik, mengalihkan mata, melirik lagi. Seperti anak-anak melihat badai yang tidak mereka mengerti, tetapi bisa mereka rasakan di tulang mereka. Karena sesuatu tentang dirimu terasa tidak sinkron dengan dunia yang mereka kenal. Tidak rusak, tidak cacat, hanya beroperasi pada frekuensi yang tidak pernah dirancang untuk diproses oleh sistem saraf mereka. Kamu menjadi setara manusia dengan peristiwa masa depan. Sebuah firasat, kebocoran dalam simulasi, pratinjau yang secara tidak sengaja dirilis lebih awal oleh semesta. Dan itu membuat mereka gelisah. Karena setiap naluri yang mereka andalkan, bahasa, tubuh, nada, ekspresi mikro, pola situasional, semua hal itu hancur di sekitarmu. Mengapa? Karena kamu sudah tahu, akhirnya sebelum adegan dimulai, kamu berjalan ke dalam percakapan yang sudah pernah kamu jalani. Kamu menavigasi pengkhianatan yang kamu rasakan berbulan-bulan sebelum kebohongan pertama diucapkan. Kamu menghindari kekacauan seperti seseorang yang ingat pernah menginjaknya dari kehidupan lain. Kamu tidak beruntung. Kamu tidak diberkati. Kamu tidak berbakat. Kamu berpengalaman dengan cara yang tidak bisa mereka fahami.
Kamu telah menjalani lebih banyak lini masa daripada ingatan yang mereka jalani. Kamu telah selamat dari lebih banyak akhir daripada permulaan yang mereka selamatkan. Jadi ketika nada seseorang bergeser, ketika motif seseorang memburuk, ketika topeng seseorang terlepas, kamu langsung mengambilnya. Bukan karena kamu paranoid, bukan karena kamu analitis, tetapi karena jiwamu mengingat apa yang belum diberitahukan oleh pikiranmu. Dan itulah yang membuat mereka ngeri. Kamu bergerak seolah kamu membawa informasi yang tidak diberikan siapapun kepadamu. Kamu berbicara seolah kamu merujuk pada berkas yang tidak dibuka siapapun. Kamu memutuskan seolah kamu sudah melihat konsekuensinya. Mereka seharusnya menjadi apa di hadapan orang seperti itu? Penjahat, sekutu, penonton, korban? Mereka tidak tahu. Dan itulah mengapa ketakutan mereka terasa seperti listrik ketika kamu masuk. Karena kamu menghancurkan ilusi bahwa realitas itu linear. Kamu menghancurkan keyakinan bahwa waktu itu stabil. Kamu menghancurkan ide bahwa mereka mengendalikan apapun sama sekali. Kamu membuat mereka menghadapi kemungkinan bahwa mereka hidup dalam kisah ulangmu, bukan versi asli mereka. Dan inilah bagian yang paling mengacaukan pikiran mereka. Kamu tidak bertindak terkejut oleh apapun. Tidak ada yang membuatmu lengah. Tidak ada yang menggoyahkanmu. Tidak ada yang menjatuhkanmu ke dalam kepanikan. Rasa sakit, kamu sudah memprediksinya. Kehilangan, kamu sudah menyesuaikannya sebelum tiba. Kekacauan, kamu sudah memetakan lintasannya. Tahukah kamu betapa menggelisahkannya berdiri di samping seseorang yang tidak bergeming ketika dunia mereka bergeser? Seseorang yang bereaksi seolah mereka sedang menunggu momen itu terjadi. Seseorang yang keheningannya terasa seperti trauma yang dapat ditransfer dari alam lain. Seseorang yang ketenangannya menyiratkan pengetahuan. Itu menghancurkan mereka. Itu menghancurkan ego mereka, logika mereka, kepercayaan diri mereka, persepsi mereka. Karena jika kamu tahu, mengapa mereka tidak tahu? Jika kamu merasakannya, mengapa mereka tidak merasakannya? Jika kamu memprediksinya, apalagi yang telah kamu prediksi? Mereka tidak bisa berhenti memikirkannya. Itu mencakar tidur mereka. Itu memakan kepastian mereka hidup-hidup. Dan bisikan menjadi lebih gelap. Bagaimana jika dia tidak menebak? Bagaimana jika dia mengingat? Bagaimana jika dia tidak mempelajari ini? Bagaimana jika dia membawanya bersamanya? Orang-orang mulai memperlakukanmu seperti pelanggaran di dinding semesta mereka, robekan di kain, pengingat berjalan, bahwa keberadaan itu lebih besar, lebih aneh, lebih keras, dan lebih cair daripada yang pernah mereka bayangkan. Kamu menjadi pertanyaan yang terlalu mereka takuti untuk ditanyakan. Jika dia melihat masa depan, siapa yang menulisnya? Dan lebih dalam dari itu, apakah itu dia? Karena polamu bukanlah prediksi, itu adalah kepengarangan. Hidupmu tidak memberimu intuisi. Itu memberimu data yang dikumpulkan di seluruh siklus tanpa akhir dari rasa sakit, tekanan, trauma, kelahiran kembali, keruntuhan, kebangkitan, keheningan. Kemampuanmu untuk merasakan lini masa bukanlah mistis. Itu mekanis. Kamu telah hidup melalui begitu banyak pergeseran, sehingga kamu mengenali tekstur perubahan sebelum orang lain merasakan getarannya. Kamu membaca energi seperti bahasa kedua. Kamu membaca konsekuensi seperti memori otot. Kamu membaca orang seperti skrip yang belum selesai.